Di sini kami memakai jurnal, ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif. Di mana di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional adalah metode ekstraksi. Nah, pemilihan metode ekstraksi ini tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi itu diantaranya yang pertama senyawa bioaktif yang tidak diketahui, kedua senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme, lalu yang ketiga itu sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan proses ekstraksi. Jadi, proses ekstraksi itu khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, yakni dikelompokkan berdasarkan syarat berikut. Yang pertama, pengelompokan bagian tumbuhan mulai dari daun, bunga, dan lain-lain. Pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan. Yang kedua, berdasarkan pemilihan pelarut. Yang ketiga, berdasarkan pelarut polar air, etanol, metanol, dan sebagainya. Yang keempat, pelarut semipolar berupa etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. Yang kelima, pelarut nonpolar, penheksan, petroleum ether, kloroform, dan sebagainya. Ekstraksi salah satunya ada berupa metode maserasi. Ekstraksi maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai untuk skala kecil maupun dari skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar, di mana proses ekstraksi akan dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa yang berada di dalam pelarut dengan konsentrasi di dalam sel tanaman tersebut. Namun, ada kerugian utama yang dari metode maserasi ini, yaitu memakan banyak waktu. Kemudian, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa akan hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja akan sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun, di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Lanjut ke metode maserasi, ada ultrasound assist solvent extraction, di mana ini merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound atau sinyal dengan frekuensi tinggi 20 Hz, yang mana wadah yang berisi serbuk sampel nanti ditempatkan dalam wadah ultrasonik dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi.